Di video kali ini aku bakalan bertahan hidup selama 100 hari di Minecraft Hardcore Badland Only. Jika kalian menikmati video ini jangan lupa di like dan subscribe. Kalau tidak muka kalian bakal mirip seperti villager. Why you bully me? Oke, langsung saja kita mulai ke videonya. Hari pertama, aku spawn di pinggir pantai biome Badland. Wow. Kemudian mengambil beberapa stick dari tanaman kering dan langsung jebur ke laut untuk mencari ikan. Gak lama setelah itu muncul Drowned, aku pun langsung meninggalkan tempat tersebut. Aku mengumpulkan stick sembari berkeliling di biome Badland, lalu menemukan sugarcane dan setelah itu mengambil oak log. Kemudian membuat crafting table, wooden axe, dan wooden pickaxe. Setelah berjalan beberapa saat, aku menemukan cave, lalu mining beberapa cobblestone dan langsung upgrade tools. Hari sudah mulai gelap, aku bergegas mencari ikan. Karena noob, aku kesulitan mendapatkannya. Lalu aku melihat ada bongkahan es di laut. Karena hari sudah malam dan aku belum mempunyai kasur, aku putuskan untuk street mining dan aku menemukan iron ore. Lalu aku membuat furnace dan memasak ikan. Karena nggak kunjung menemukan coal, akhirnya aku memutuskan untuk membuat charcoal. Setelah itu membuat torch. Saat mining aku menemukan cukup banyak gold ore. Setelah itu lanjut mining dan akhirnya menemukan coal dan juga beberapa iron ore. Hari kedua, akhirnya pagi pun tiba, aku langsung terjun ke laut untuk mencari ikan. Drowned pun kembali muncul, tapi kali ini aku langsung habisi. Setelah itu, aku memasak seluruh ikan hasil tangkapanku. Lalu aku mencoba berkeliling berharap aku dapat menemukan sesuatu yang bagus. Dan hari sudah mulai gelap, aku belum bisa tidur, jadi aku putuskan untuk kembali melanjutkan mining. Setelah sampai di kedalaman 11, aku menemukan banyak coal. Lumayan. Hari ketiga, aku putuskan untuk meninggalkan tempat miningku dan melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa menit menjelajah, akhirnya aku menemukan mine shaft dan menemukan apa yang selama ini kita cari. Akhirnya aku bisa membuat kasur dan aku pun tidur. Hari keempat, aku mencoba untuk keluar dari mine shaft yang menyeramkan. Di sini aku panik dan hampir aja mati. Akhirnya aku berhasil keluar dari mine shaft yang menyeramkan, lalu memasak semua ore dan membuat armor. Karena masih kekurangan iron untuk membuat wood, aku putuskan untuk terus menjelajah mineshaft. Dan alhasil, nice. Karena mineshaft ini banyak spring, aku memutuskan untuk mengambil semuanya. Hari kelima, setelah menemukan tempat yang kurasa cocok, aku pun memutuskan untuk membangun rumah. Untuk sekarang aku hanya membangun rumah seadanya sampai menemukan sumber makanan yang jelas. Hari ketujuh, aku kembali ke mineshaft untuk mengumpulkan spring. Hari ke-8, aku memperluas rumahku dan membuat tempat mining. Setelah sampai di kedalaman 11, aku mulai street mining. Tak berselang lama, aku pun mendapat diamond. Dan beruntungnya lagi dapat 8 diamond. Aku menemukan lava, jadi aku kembali ke atas untuk mengambil air. Wah, becek guys. Setelah itu, aku membuat diamond pickaxe dan mining obsidian. Hari ke-10, aku bermain-main dengan creeper dan juga skeleton. Aku membuat cartography table untuk membuat map agar kalau kemana-mana nggak kesasar. Karena hari sudah mulai gelap, aku pun tidur. Hari ke-11, aku menemukan kura-kura. Hey bro. Huh? Hari ke-12, aku lanjut mining. Hari ke-13, pagi yang indah. Kemudian aku coba jelajahi world ini, mana tahu aku menemukan sesuatu yang menarik. Aku berhenti sebentar untuk mengambil beberapa oak log, lalu memancing di saat senja. Hari ke-14, ketika aku mencari ikan, aku melihat ada sepasang beruang kutub. Hari ke-14 pun berakhir begitu saja tanpa mendapatkan apa-apa. Dan ternyata di hari ke-15 pun sama. Hari ke-16, aku menjelajahi mineshaft yang aku temukan. Kemudian aku menemukan spider spawn. Aku putuskan untuk hancurin lalu ambil semua spring yang ada. Beberapa langkah berjalan, aku menemukan chest dan isinya adalah sesuatu yang aku cari selama ini. Setelah itu aku pun melanjutkan perjalanan. Hari ke-17, aku menemukan mineshaft lagi dan ternyata keberuntunganku nggak sampai di sini. Aku menemukan ruin portal dan ternyata masih ada keberuntungan lainnya. Aku menemukan oasis, ya mungkin, dan mendapatkan seed legend. Di perjalanan aku menemukan enderman, tapi dia tiba-tiba marah. Aku nggak tahu aku salah apa, tapi ya dia baik, dia memberiku ender pearl. Hari ke-18, aku kembali ke rumah, lalu aku mulai bercocok tanam. Aku habiskan waktu seharian untuk berkebun. Hari ke-19, aku mengambil kaktus untuk kuubah menjadi pewarna. Kemudian aku warnain kasurku menjadi warna hijau. Setelah itu, aku membakar semua gold ore yang kudapat. Kemudian membuat golden apple, lalu membuat portal nether.
Hari ke-20, aku memperluas kebunku. Setelah itu aku pergi ke Nether. Langsung disiksa sampai nge-lag anjir. Di sini aku benar-benar disiksa, nggak dikasih ampun. Setelah semua mereda, aku berburu babi hutan. Ini sumber makanan yang bagus. Karena kebetulan banyak quartz, jadi sekalian aja aku mining, lumayan dapat XP. Kemudian aku trade dengan piglin. Hari ke-21, aku menutupi portal netherku supaya lebih aman. Ini kau anjir. Karena masih kekurangan ender pearl, aku kembali trading dengan piglin. Setelah capek trading, aku kembali ke base dan menyimpan barang-barangku. Tapi tiba-tiba kawanan piglin menggila dan aku nyaris aja mati. Aku pun memutuskan untuk mengganti pintuku dengan pintu besi. Sambil mencari fortress, aku mining quartz. Karena tak kunjung menemukan fortress, aku kembali ke overworld. Ada beberapa piglin di sekitaran rumahku. Karena aku nggak suka sama mereka, jadi aku habisin aja. Hari ke-23, aku kembali lagi ke Nether. Guys, kembali lagi menantangku, tapi kali ini aku hampir aja mati. Ya, jadi aku putuskan untuk kabur. Dan malah ketemu fortress. Setelah beberapa saat menjelajahi fortress, akhirnya aku menemukan blaze spawner. Dan lagi-lagi aku beruntung karena tempat spawnnya tertutup. Jadi gampang ngalahin blaze-nya. Ditambah dapat fire resistant dari piglin. Setelah mendapatkan blaze rod yang cukup, aku kembali ke portal sambil mining. Hari ke-25, aku membuat Eye of Ender untuk mencari stronghold. Sama seperti video sebelumnya, aku hanya ngambil bookshelf-nya aja. Kalau untuk lawan Ender Dragon, nanti-nanti aja. Hari ke-26, di tengah perjalanan aku berhenti sebentar untuk mencari apel. Setelah mendapatkan lumayan banyak, aku melanjutkan perjalanan. Hari ke-28, akhirnya aku berhasil menemukan lokasi stronghold. Aku langsung street mining ke bawah dan sebelum melanjutkan mencari stronghold, aku memasak beberapa ikan terlebih dahulu. Dan ya, sekarang kita hanya perlu mencari perpustakaan. Dan yap, here we are. Sebelum mengambil bookshelf, aku terlebih dahulu mengambil spring. Kemudian aku menemukan chest dan isinya cukup menarik. Setelah itu aku mulai ngambilin bookshelf dan kembali menemukan chest dan isinya ada mending cuy. Hari ke-30, aku membuat tempat enchant. Karena stok kayu udah habis, jadi aku harus ngambil lagi. Setelah itu aku mining sebentar dan gak dapat apa-apa. Hari ke-32 aku nge-enchant pickaxe. Di percobaan pertama aku gak dapat fortune. Dapatnya di percobaan kedua, tapi XP-nya kurang. Hari ke-33 aku kembali ke Nether untuk mencari XP. Setelah asik berjalan ke sana kemari, tiba-tiba aku menemukan bastion remnant. Aku pun langsung ke sana untuk ngambilin blok-blok gold yang menggoda. Setelah puas mencuri dari piglin, aku kembali menjelajahi Nether dan akhirnya menemukan fortress lagi. Dan akhirnya aku menemukan Nether Ward, soalnya di fortress sebelumnya agak ada cuy. Setelah itu aku langsung bergegas meninggalkan fortress lalu lanjut mencari XP. Bosan di Nether, aku kembali ke overworld dan membuat farm Nether Ward seadanya. Hari ke-35, aku membuat grindstone lalu nge-enchant pickaxe-ku dan ya dapat fortune 3 cuy. Kemudian aku langsung mining. Setelah puas dapat 1 stack diamond, aku pun membuat full set diamond armor. Ganteng ya saya, ganteng guys, ganteng, jangan subrek. Jadi di 2 video sebelumnya banyak yang komen, "Bang kok mudah kali nemu diamond." Sebenarnya nggak mudah juga. Ini buktinya bisa kalian lihat. Ya aku mining cukup menghabiskan waktu. Ya intinya kalau mau dapat banyak diamond ya harus sabar dan juga beruntung. Setelah itu aku memperluas kebunku dan malamnya berburu phantom. Hari ke-38 aku kembali ke rutinitasku sebagai seorang petani. Malamnya aku berburu phantom lagi karena kemarin cuma dapat 2 dan hari ini cuma nambah 1.
Hari ke-39, aku membuat potion untuk melawan Ender Dragon. Kemudian aku ke Nether untuk mengumpulkan beberapa stack Crimson Steam. Hari ke-42, aku memulai hari dengan berkebun dan seharian aku melakukannya. Hari ke-43, aku nge-enchant pedangku dengan enchant book yang aku dapat dari Stronghold. Aku juga nge-enchant beberapa armorku. Karena kehabisan XP, aku kembali ke Nether. Hari ke-45, aku nge-enchant armorku dan sepertinya aku harus kembali lagi ke Nether. Dan ya, not bad. Oh shit, here we go again. Hari ke-46 dan akhirnya kita siap untuk melawan Ender Dragon. Aku langsung bergegas menuju Stronghold. Hari ke-47, di perjalanan aku diserang oleh villager, namun dia nggak bawa kepala suku. Hari ke-48, aku berhasil menemukan portal di end. Dan ya, ayo kita kalahkan Ender Dragon untuk kesekian kalinya. Ada beberapa dari kalian yang komen, "Bang, kalau nyerang naganya di leher aja, damage-nya lebih sakit." Aku udah coba, tapi kena pentali guys. Aku coba bunuh Ender Dragon dengan bed, tapi aku masih noob. Dan akhirnya kita berhasil mengalahkan Ender Dragon. Kita ambil dulu telurnya, habis itu kita cari portal NCT. Nah, ini dia. NCT yang kudatangi ini tidak ada endship. Terpaksa harus aku cari lagi. Dan yap, ini dia NCT kedua. Dan ternyata nggak ada endship juga. Aku menemukan beberapa diamond dan juga pickaxe. Dan akhirnya di NCT ketiga aku menemukan endship. Install help. Wah, lumayan. Nah, ini yang kita cari. Souvenir NCT jangan lupa dibawa guys. Dan mari kita coba terbang menggunakan Elytra. Kalian lihat aku udah bisa guys. Misi kita udah selesai dan waktunya kita kembali. Hari ke-55, akhirnya aku sampai di rumah dan menaruh hasil dapatanku di penyimpanan. Dan sekarang kita kembali ke rutinitas seperti biasanya. Hari ke-56, setelah mengalahkan Ender Dragon, aku jadi bingung mau ngapain. Jadinya aku putuskan untuk mencari kesibukan. Hari ke-57, sebenarnya aku berencana untuk membuat sungai di tempat aku tinggal. Jadinya aku ngumpulin resort terlebih dahulu. Hari ke-58, aku mulai membuat pola sungai dan setelah itu aku mulai mengisinya dengan air. Hari ke-64, aku mengambil ikan di laut untuk kupindahkan ke sungai buatan. Aku mampir sebentar ke Frozen Ocean untuk mengambil beberapa blok ice. Setelah mengambil cukup banyak ikan, aku pun kembali ke rumah. Hari ke-70, aku mulai menaruh ikan ke sungai. Hari ke-71, untuk sementara pembuatan sungai ini udah cukup. Dan saatnya aku mulai membangun rumah yang lebih bagus. Pertama-tama aku bakal ngeluarin semua barang-barangku. Hari ke-72, kita kedatangan tamu, tapi karena aku antisosial jadinya... Hari ke-73, aku pergi ke Nether untuk mengambil glowstone dan juga warp steam untuk bahan membuat rumah. Setelah aku rasa cukup, aku pun kembali dan proses pembuatan rumah pun dimulai.
Hari ke-83. Akhirnya rumah kita udah jadi guys. Mungkin tinggal nambah-nambahi dekorasi aja. Sekarang aku bakalan nyari spring yang banyak untuk membuat kasur. Setelah itu kita ke Nether untuk nyari ancient debris. Sebelum ke Nether, aku mendekorasi rumahku terlebih dahulu. Karena kurasa kasurnya masih kurang, aku kembali mencari spring. Hari ke-88. Karena bosan mencari spring, aku putuskan mencari ancient debris dengan kasur secukupnya. Setelah sampai di kedalaman 15, aku langsung meledakkan kasurku. Di percobaan pertama, Nope. dan akhirnya aku mendapatkan ancient debris di percobaan ketiga. Aku cuma dapat 3 dari puluhan kasur yang udah aku ledakin. Oh my god. Dengan terpaksa aku harus mencari spring lagi. Hari ke-94, aku lanjutin mencari ancient debris karena kasurku habis, jadi aku putuskan untuk street mining. Hari ke-97, aku putuskan kembali ke overworld walau ancient debrisnya masih kurang. Setelah itu aku membakar ancient debris, nge-craft netherite ingot, lalu membuat armor netherite. Oh my god. Setelah aku perhatikan ternyata ada yang kurang di rumah ini, yaitu enchanting room. Jadi sisa waktu yang ada aku habiskan untuk nge-build. Masih ada sehari lagi sebelum 100 hari. Jadi untuk hari terakhir aku putuskan untuk nge-chill di pinggir laut. Hari ke-100. Akhirnya kita bisa survive selama 100 hari setelah di 2 video sebelumnya aku gagal. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Dan ya, sampai jumpa lagi di video Minecraft lainnya. Thank you.